Pagi? Coba kita buka Roma 3 ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ada di ruangan ini yang tidak berdosa? Firman Tuhan jelas mengatakan semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Anda sudah berbuat dosa, Anda sudah kehilangan kemuliaan Allah. Saya pun sudah berbuat dosa dan saya juga sudah hilang kemuliaan Allah. Kita semua mempunyai latar belakang yang berbeda, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Saya sudah berbuat dosa dan saya sendiri mengakui bahwa saya sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita flashback hidup kita, kalau kita ingat-ingat masa lalu kita, betapa Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, betapa kita ini manusia yang bobrok di hadapan Tuhan. Betul nggak begitu? Betul? Kalau saya ingat-ingat masa lalu saya, sebelum saya bertobat, sebelum saya mengambil keputusan saya mau melayani Tuhan, pun demikian, saya juga manusia yang berdosa. Dan saya ingat-ingat pelanggaran-pelanggaran yang saya lakukan di masa lampau. Wow. Kadang-kadang saya menangis di posisi yang sekarang ini. Kadang-kadang saya sedih dengan keadaan diri saya sendiri. Kenapa saya melakukan hal-hal yang salah dahulu? Kenapa saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan di umur yang kesekian? Tidak saya melayani Tuhan di umur yang dari dulu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita semua punya masa lalu. Kita semua punya latar belakang. Tiap kita punya latar belakang yang berbeda. Rasul Paulus juga mempunyai latar belakang yang berbeda, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Rasul Paulus, kalau kita telisik, kalau kita pelajari bahwa Rasul Paulus itu ditinjau dari sudut agama Yahudi. Dia orangnya excellent, Rasul Paulus itu. Luar biasa Rasul Paulus itu. Membela agamanya. Bahkan sampai titik-titik yang terakhir sebelum dia bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam perjalanannya ke Damsyik itu. Anda tahu bahwa di dalam perjalanannya ke Damsyik, dia minta surat dari penatua dan dia mau bunuhin tuh orang-orang Kristen. Betul nggak begitu? Ceritanya betul nggak begitu? Dia mau bunuhin orang-orang Kristen. Orang-orang pengikut Kristus. Dia mau bunuh gitu. Karena begitu yakinnya bahwa Kristus itu, Yesus itu mengajarkan yang salah terhadap umat Yahudi. Keyakinan Paulus itu seperti itu. Karena di dalam agama Yahudi, mereka sangat berpegang teguh pada ajaran Musa bahwa Allah yang disembah itu adalah Allahnya Musa. Allah yang disembah itu adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Kemudian muncul ajaran Tuhan Yesus. Dan kemudian menurut ajaran Yahudi, Tuhan Yesus ini ngajarinnya nyeleneh nih gitu. Makanya menurut ajaran orang Yahudi, Tuhan Yesus itu mempersonifikasikan dirinya itu seperti Bapa gitu, seperti Allah begitu. Sudah sekian lama engkau ikut aku, tapi engkau tidak mengenal aku. Wow! Engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Dia bilang begitu kan sama muridnya, betul gak begitu? Dia ngomong begitu kan? Dan ada orang-orang di sekitarnya, hah? Siapa lu? Mempersonifikasikan diri, engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Dan disitulah mereka marah pada Kristus.
mempersonifikasikan dirinya seperti Bapa, seperti Allah. Gitu. Makanya dikejar-kejar. Saya kembali kepada Rasul Paulus tadi, yang bahwa latar belakangnya itu adalah orang yang excellent dipandang dari sudut pandang agama Yahudi. Tetapi kalau dipandang dari sudut kekristenan, dia adalah orang yang jahat. Ngejar-ngejarin orang Kristen, dia bunuh-bunuhin orang Kristen. Paulus mempunyai latar belakang yang seperti itu. Saya masih lebih bersyukur bahwa saya mempunyai latar belakang tidak seorang pembunuh. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Anda pun mungkin mempunyai latar belakang bukan seorang pembunuh gitu. Tetapi Paulus mempunyai latar belakang bahwa dia adalah seorang pembunuh, ngejar-ngejarin orang Kristen untuk dibunuh. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita menilik latar belakang kita dan kemudian kita sampai pada hari ini, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kita punya pengalaman pribadi berjalan bersama dengan Tuhan. Anda pasti tahu diri Anda masing-masing, termasuk juga saya juga tahu diri saya sendiri. Gitu. Kapan titik saya menerima Tuhan, menerima Kristus? Kapan titik saya berkomitmen untuk melayani Dia? Dan kemudian perjalanan itu kan menjadi stop tentang latar belakang saya yang di sana, gitu kan? Stop. Ketika saya mengenal Kristus, latar belakang saya, maka saya akan tinggalkan itu. Dan tidak perlu dilihat-lihat lagi, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Karena arah tujuan kita adalah arah yang ke depan. Di mana kita sudah hidup di dalam Kristus. Maka arah tujuan hidup kita adalah bagaimana kita menjadi seperti Kristus. Arah tujuan kita adalah bagaimana kita menjadi berkenan di hadapan Bapa. Arah tujuan kita adalah bagaimana kita hidup seperti Kristus. Dan pada akhirnya ketika kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, Bapa di surga bisa melihat gambaran Kristus di dalam diri kita. Betul begitu? Nah, titik itu dimulai ketika Anda menerima Kristus dan Anda berkomitmen untuk hidup di dalam Dia. Amin. Di dalam perjalanan kehidupan kekristenan, setiap orang, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pastilah mengalami hal yang namanya jatuh bangun di dalam keimanannya. Semua kita begitu. Tentang pengiringan kita kepada Kristus, kita juga jatuh bangun. Tiap orang pasti mempunyai masa lalu, entah masa lalu itu bening jernih, atau masa lalunya kelam pekat. Setiap kita mempunyai masa lalu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tiap individu pasti punya masa lalu dan tidak semua masa lalu itu elok. Tidak semua masa lalu itu baik. Tidak semua masa lalu itu sempurna di hadapan Tuhan. Tidak ada yang sempurna di hadapan Tuhan. Dan kita mempunyai masa lalu yang carut marut. Pribadi kita mempunyai masa lalu yang carut marut, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Syukur kepada Kristus kalau sampai pada hari ini kita boleh diperkenan untuk mengenal Dia. Syukur kepada Tuhan. Belajar dari seluruh jejak kehidupan Kristus. Belajar dari tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab. Maka kita berkomitmen. Maka kita memutuskan bahwa sisa perjalanan hidupku ini akan kupergunakan untuk mengiring Kristus. Amin. Bahwa sisa perjalanan hidupku ini akan kugunakan untuk melayani Dia. Dia yang memberikan aku hidup, layaknya aku hormati Dia. Dia yang memberikan aku hidup, layaknya aku mengasihi Dia. Dia yang menciptakan aku, layaknya aku kembali kepada Sang Penciptaku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Adakah kita semua pada pagi hari ini menyadari itu semua, bahwa sisa perjalanan hidup kita, saya nggak tahu sisa perjalanan hidup saya berapa tahun lagi. Saya nggak tahu. Umur saya 56 tahun. Alkitab mengatakan masa hidup manusia itu 70 tahun.
Kalau dikurang 56 tahun masih sisa 14 tahun. Itu pun kalau Tuhan kasih. Kalau Tuhan nggak kasih? Halo? Kalau Tuhan nggak kasih, apakah saya mau meninggal dalam ratapan di mana saya tidak menggunakan sisa waktu hidup saya ini untuk memuliakan Tuhan dan untuk melayani Tuhan? Dan ketika menghembuskan nafas yang terakhir, saya menangis, meratap. Kenapa tidak kugunakan sisa waktu hidupku untuk aku maksimal melayani Dia? Menjadikan satu penyesalan loh itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Menyesal kita. Tetapi kita menjadi tidak menyesal dan kita menjadi bersyukur kepada Dia. Kalau kita pergunakan waktu sisa hidup kita ini dengan sebaik-baiknya untuk mengabdi kepada Dia. Untuk melayani Dia, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Memang harus disadari, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa ketika saya mau melakukan sesuatu yang baik, ikatan dosa ini mengikat saya. Betul nggak begitu? Ketika saya mau melakukan sesuatu yang baik, ikatan dosa ini mengikat saya. Dan itu adalah beban terberat dalam setiap kita, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Beban terberat adalah bahwa kita terikat oleh natur dosa. Beban terberat adalah kita terikat oleh kebiasaan-kebiasaan dunia. Beban terberat adalah kita terikat oleh kebiasaan-kebiasaan dosa kita. Sehingga kita mau melaju, dan itu beban dosa itu menjadi penghambat kita untuk kita melesat maju. Untuk kita berlari ke arah Kristus. Beban dosa itu mengikat kita, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kesulitan terbesar memang ketika kita mau berlari cepat untuk menaikkan kualitas manusia batiniah kita di hadapan Tuhan. Kesulitan terbesar adalah natur dosa kita, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kebiasaan kita akan dunia ini. Kenikmatan kita akan dunia ini. Manunggalnya kita dengan dunia ini. Dan itu yang mengikat kita, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sehingga lari kita itu menjadi terhambat. Lari kita itu tidak menjadi speed up gitu loh. Tidak menjadi satu percepatan yang harus kita lakukan. Gitu. Tapi terhambat kita oleh natur dosa kita. Keterikatan kita akan dunia ini. Natur dosa ini manunggal pada setiap individu. Inti dalam perjalanan kekristenan kita adalah bagaimana melepaskan kemanunggalan itu dan menggantikannya dengan natur ilahi. Kalau kita pelajari di dalam seluruh Alkitab, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa kekristenan itu adalah bagaimana kita mengikut Kristus setelah Kristus mati di atas kayu salib. Pintu keselamatan itu yang tadinya tertutup, manusia jatuh di dalam dosa. Dan setelah manusia jatuh di dalam dosa, pintu keselamatan itu menjadi tertutup. Betul nggak begitu? Pintu keselamatan itu menjadi tertutup. Nah, yang bisa membuka pintu keselamatan itu adalah Kristus. Dengan Dia menumpahkan darahnya di atas kayu salib. Ketika Dia menumpahkan darahnya di atas kayu salib, maka pintu itu menjadi terbuka. Amin? Amin. Pintu itu menjadi terbuka. Inilah yang dikatakan di dalam teologi kekristenan bahwa keselamatan itu adalah free, keselamatan itu adalah gratis di dalam Tuhan. Tuhan yang mengerjakan keselamatan itu. Yes, tapi jangan salah bahwa Tuhan mengerjakan keselamatan itu sampai kepada pintu keselamatan itu yang tadinya tertutup menjadi terbuka. Amin? Nah. Terus kita yang ada dari jauh nih, yang masih berlumur dosa nih kita nih. Kita harus gapai kan pintu keselamatan itu kan? Betul kan? Nah, kita harus berlari kan ke pintu keselamatan itu kan? Betul kan? Begitu kan? Nah, inilah yang dikatakan sebagai respon kita, individu, respon manusia di dalam kita merespon kematian Kristus. Bahwa kita harus berlari menuju pintu keselamatan itu.
Tapi jangan dikatakan bahwa keselamatan kita, menggapai pintu keselamatan itu adalah usaha kita sendiri. Tidak begitu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Keselamatan di dalam Kristus adalah pintu itu menjadi terbuka. Dan bukan karena kita, karena Dia. Amin. Kita merespon keselamatan itu sampai kita ke depan pintu keselamatan itu dan kita masuk di dalam keselamatan itu. Nah, di dalam perjalanan ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam perjalanan ini itulah kita menanggalkan semua manusia lama kita. Perjalanannya itu kita menanggalkan semua manusia lama kita. Sehingga pada akhirnya kita sampai ke pintu itu dan kita sudah menjadi sosok manusia yang baru. Sampai di sini mudah nggak? Halo? Sampai di sini bisa dipahami nggak? Saya. Nah, perjalanan ini kan berdarah-darah nih kita nih. Iya kan? Tampar pipi kiri kita nggak boleh bales. Tuh. Bagaimana kita harus bisa mengampuni orang seperti yang diajarkan oleh Kristus. 7 kali Tuhan? Oh enggak. 70 kali 7. Dan itu pelajaran-pelajaran Tuhan Yesus yang diberikan kepada murid-muridnya. Dan kita harus adopt pelajaran-pelajaran itu. Supaya natur kita itu berubah. Natur kita itu berubah. Yang tadinya kita manunggal dengan dosa, kalau kita belajar tentang firman Tuhan, maka kita tanpa kita sadari, kita akan otomatis berbalik sendiri, berputar sendiri. Tapi dengan sungguh nih belajarnya. Kalau belajarnya nggak sungguh, maka kita akan berkubang di manusia lama kita, berkubang di dalam dosa kita. Kalau kita dengan sungguh belajar tentang firman Tuhan, maka pasti Anda itu berputar. Saya juga berputar pasti. Dari manusia yang berkodrat dosa, lama-lama Anda pasti punya kesadaran. Iya ya, saya nggak boleh ya menyakiti istri saya ya. Iya ya, saya nggak boleh ya menyakiti suami saya. Iya ya, saya nggak boleh ya ngomong-ngomongin orang terus gitu. Nggak boleh ya saya sirik sama orang, dengki sama orang. Karena itu tidak sesuai dengan natur ilahi. Dan lama-lama kalau Anda belajar terus, maka pada akhirnya Anda akan berputar, diri Anda akan berputar. Tanpa Anda menyadari, pasti perubahan itu pasti terjadi. Ketika perubahan itu terjadi, maka Anda bisa melihat manusia lama Anda. Nyadar nggak begitu? Halo? Nyadar nggak begitu? Anda pasti bisa melihat manusia lama Anda. Dan ketika Anda sampai kepada posisi manusia baru Anda, di mana Anda sudah sampai kepada pintu keselamatan itu, maka Anda akan bisa bilang, sorry, saya nggak mau kembali ke manusia lama saya. Ada yang mau kembali ke manusia lamanya setelah Anda mengenal Kristus? Kalau saya sih terus terang aja, saya nggak mau. Sampai pada kesadaran Anda tidak mau kembali kepada manusia lama Anda. Dan disitulah berlaku yang kudus makin kudus. Tapi kalau Anda tidak kembali, kalau Anda tidak menggarap diri Anda sampai pada akhirnya Anda tidak bisa masuk ke dalam kekudusan Allah, maka di satu titik Anda akan mencapai diri Anda bahwa Anda tidak bisa menjadi manusia baru. Anda tetap berkubang di dalam manusia lama Anda. Diomongin orang tersinggung masih aja. Tidak bisa mengampuni orang. Anda berkubang di manusia lama Anda. Kalau Anda tidak bergeliat untuk mengubah kodrat diri Anda sendiri, maka sampai satu saat yang cemar akan menjadi semakin cemar. Yang kudus semakin kudus, yang cemar semakin cemar. Dan di titik itulah maka Anda jauh dari keselamatan yang Kristus janjikan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Ya?
Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mengetahui standar yang harus digunakan serta melihat pada realita kenyataan tentang diri sendiri. Ada standar yang kita ketahui. Standarnya adalah Kristus. Kemudian kita menelisik diri kita sendiri. Wow, jauh banget. Jauh banget standarnya Kristus. Kemudian kita ngelihat diri kita sendiri. Wow, belum sampai saya. Betapa jauh kita dari standar kekudusan Allah. Betapa jauh kita dari sosok yang diinginkan Allah. Manusia diperhadapkan pada satu kenyataan bahwa semakin hari umurnya semakin bertambah. Betul nggak begitu? Betul nggak begitu? Manusia itu diperhadapkan pada semakin hari kita semakin tua. Nggak usah ngapa-ngapain. Nggak usah ngapa-ngapain. Tambah 1 hari. Tambah 1 hari. Tambah 1 hari. Tambah 1 bulan. Tambah 1 bulan 1 hari. 1 bulan 2 hari. 3 hari 4. Tambah 2 bulan. Makin lama manusia hidupnya, umur manusia itu bertambah secara otomatis. Tapi ironisnya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, penurunan manusia jasmani, kualitas manusia jasmani, ketika umur kita bertambah maka kualitas manusia jasmani kita berkurang, turun. Itu tidak diimbangi dengan kenaikan kualitas manusia batiniah kita. Nyadar nggak begitu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan? Kalau manusia jasmaninya itu turun, harusnya di titik ini manusia batiniah kita juga harus sampai ke sini. Seiring dengan waktunya 10 tahun, titiknya itu adalah 10 tahun turun. Dan manusia rohani kita harusnya juga 10 tahun itu naik ke posisi yang 10. Itu baru sebanding. Tapi pada kenyataannya, manusia jasmani kita turunnya cepat, tetapi manusia batiniah kita itu tidak naik dengan cepat. Menyadari nggak Anda? Dan ini menjadi pergumulan saya. Menjadi pergumulan saya. Nggak nyadar nih, udah 56 tahun. 57 tahun. 58, 60. Ya 10 tahun lagi tuh. Sementara ketika saya melihat diri saya sendiri, wow, kita lihat juga standar kekudusan Allah, standar Kristus. Wow, aduh, kadang-kadang sampai kepada titik frustasi loh. Sampai kepada titik frustasi menjalankan kebenaran ini. Anda sampai nggak ke titik frustasi itu, Bapak Ibu yang terkasih? Kalau Anda sampai kepada titik frustasi, maka kekristenan Anda benar. Dan Anda bergumul dengan diri Anda sendiri. Pasti Anda bertanya di dalam setiap doa yang kita lantunkan kepada Dia. Sisi mana lagi yang harus aku perbaiki Tuhan? Karena berasanya salah aja di hadapan Tuhan. Berasanya nggak benar aja di hadapan Tuhan. Sisi mana lagi Tuhan yang harus ku perbaiki di dalam sisa hidupku ini, agar aku mencapai standar-Mu. Dan Dia pasti beritahukan. Nggak mungkin Dia nggak kasih tahu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Semakin bertambah umur, semakin manusia mendekati proses kematian. Sementara kita pun sadar bahwa kecepatan merosotnya manusia jasmani tidak sebanding dengan kenaikan kualitas manusia batiniah kita di hadapan Tuhan. Jika kita adalah manusia yang benar, maka hal itu akan membuat stres diri kita. Kalau Anda benar, kalau Anda mempertimbangkan tentang kehidupan kekal Anda, kalau Anda memperkarakan tentang kehidupan kekal Anda di hadapan Tuhan, maka menilik diri sendiri, Anda menjadi stres. Dan stresnya itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, harus disikapi dengan positif. Jangan disikapi dengan negatif. Stresnya itu harus disikapi dengan positif. Bagaimana kita mengejar ketertinggalan kita di hadapan Tuhan. Itu adalah sikap yang positif.
Jangan Anda berpikir, udahlah, gue udah berdosa beginilah gitu. Ya udahlah, apalagi yang sih mesti gue perbuat, gue nggak bisa lagi lah. Ya udahlah, begini aja lah. Nah itu menjadikan diri Anda menjadi negatif. Tidak mengejar kekudusan Allah. Tidak mengejar apa yang Allah kehendaki di dalam sisa hidup kita ini, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Nah itu sebabnya tema khotbah yang pagi hari ini itu adalah speed up. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah percepatan, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saya kembali kepada uraian saya yang pertama tadi. Bahwa yang mengikat kita untuk kita berjalan cepat di dalam di dalam kita mengejar ketertinggalan kita di hadapan Tuhan adalah dosa. Nah, apa yang harus kita kerjakan di dalam kita speed up? Di dalam kita melakukan percepatan keimanan kita di hadapan Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau ikatannya dosa, maka lepaskan dosa itu. Kalau ikatannya dosa, lepaskan dosa itu. Dan berkomitmenlah Anda di dalam diri Anda sendiri masing-masing. Bahwa saya tidak mau melakukan dosa lagi. Bahwa saya tidak mau melakukan kesalahan lagi di hadapan Tuhan. Lebay lo Pak, lebay lo Bu. Komitmen begitu di hadapan Tuhan. Ngomong-ngomong begitu di hadapan Tuhan. Begitu. Kalau Anda tidak berkomitmen, komitmen itu harus kuat di dalam kita masing-masing, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Dan tidak boleh dikatakan itu sebagai satu hal yang lebay. Berlebihan, enggak boleh. Itu adalah standar bahwa kita mau melepaskan itu semua. Anda tahu kan komitmen? Komitmen itu adalah integritas diri kita. Tapi bagaimana Pak? Kadang-kadang masih suka jatuh di dalam dosa. Yes, saya pun menyadari hal itu. Saya juga sama. Tapi komitmen itu menyebabkan saya tidak mau jatuh di lubang yang sama. Integritas diri itu menyebabkan kita tidak mau jatuh di lubang yang sama. Tapi kalau jatuh juga bagaimana? Ya sudah. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Roh Kudus yang luar biasa. Coba baca 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Ayo baca. Tadi bapak-bapak, sekarang ibu-ibu. Ibu-ibu, tolong dibaca ya. Ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya. Firman Tuhan. Kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Kalau Anda tahu bahwa berbohong itu adalah dosa, dan kemudian Anda berkomitmen untuk tidak melakukan bohong lagi, tapi di dalam perjalanan hidup kita, kadang-kadang kita suka keplecok. Kita berbohong lagi. Betul? Betul begitu? Maka 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Dengan ratapmu engkau katakan kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan. Tapi Anda harus meratap. Tapi Anda harus bersungguh-sungguh minta ampun. Tapi di depan lagi nanti sana. Dan itu akan menjadi bisa lagi Anda berbohong lagi. Cuma begini bedanya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika Anda berumur 17 tahun, 17 kali Anda berbohong. Kalau 18 tahun menjadi Anda 20 tahun naik nih umur Anda, maka bohong Anda menjadi 20 kali gitu. Itu salah dong. Anda sudah terima Kristus, Anda mau ikuti ajarannya, Anda mau ikuti jejaknya.
Maka ketika Anda umur 30 tahun, 40 tahun, frekuensi Anda berbohong itu harus menjadi semakin kecil. Itu baru kesungguhan. Itu baru kesungguhan Anda, dan Anda bisa dilihat oleh Allah bahwa kamu itu memang sungguh-sungguh di dalam aku. Gitu loh. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita tahu bagaimana kita melakukan percepatan supaya speed up tadi, kita menaikkan kualitas manusia batiniah kita ini dengan waktu yang singkat itu kita percepat, maka yang pertama, buang semua dosa kita. Ikatan-ikatan itu kita harus buang. Membuangnya bagaimana? Dengan komitmen, dengan integritas diri. Berkomitmenlah itu di hadapan Tuhan. Kalau masih jatuh juga ada 1 Yohanes 1 ayat yang 9. Tetapi ya 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 itu tidak bisa dijadikan senjata, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kadang-kadang pendeta itu dia tahu firmannya nih, gampang. Ntar gue kalau bersalah, ntar gue minta ampun. Gampang. Ada penangkalnya. Itu kurang ajarnya pendeta begitu tuh. Kurang ajarnya pendeta begitu tuh. Dia tahu firman, dia pakai firman itu untuk kepentingan dia sendiri. Padahal kalau dia punya pikiran yang seperti itu, oh Tuhan marah sama dia. Lu gak serius loh kalau kayak begitu. Oh gampang, berkubang terus di dalam dosa. Berkubang terus di dalam dosa. Itu sebagaimana? Ada 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Itu namanya kurang ajar. Yang begitu tuh kurang ajar. Berharaplah kita semua tidak ada yang seperti itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau Anda sudah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, jangan kita lakukan itu. Amin. Hal yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kita melakukan percepatan itu, bagaimana Anda bisa mengolah batin Anda? Bagaimana Anda bisa mengolah batin Anda setelah Anda melepaskan dosa? Kemudian batin Anda ini harus diisi. Betul nggak begitu? Betul nggak begitu? Batin Anda harus diisi. Manusia batiniah Anda, manusia rohani Anda harus diisi. Diisi dengan firman. Jadi ketika Anda berkomitmen, saya mau melakukan percepatan, saya harus buang dosa saya. Maka hal yang kedua yang Anda harus lakukan, isi diri Anda dengan firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Baca Alkitab. Isi diri kita dengan firman Tuhan. Tanpa Anda sadar, kalau Anda lakukan itu, Anda berputar loh. Benar, saya nggak bohong. Lakukan itu dan Anda pasti akan berputar. Diri Anda akan berputar. Dari yang tadinya Anda ke kiri nanti akan berputar terus. Sampai pada akhirnya Anda bisa begini. Amin. Nah, sekarang pertanyaan saya. Sudahkah Anda lakukan itu? Jangan belaga nggak tahu deh. Sudahkah Anda lakukan itu? Kalau Anda bilang sudah, sekarang ada pertanyaan lagi. Sampai di posisi mana Anda berputar? Posisi manusia batin yang Anda sampai di posisi mana Anda berputar? Kalau posisinya di sini dan idealnya di sini, kemudian Anda bilang, Pak saya baru berputar Pak 10 derajat doang. Ya itu masih lama. Masih ada 170 derajat lagi yang harus kita kerjakan nih. Tapi kalau Anda bilang, Pak, saya sudah setengahnya Pak. Wah puji Tuhan. Tinggal kita hitung nih, setengahnya 90 derajat lagi nih. Sisa waktu hidup kita masih berapa lama nih. Dan inilah yang kita harus speed up nih. Ini nih kita harus speed up nih. Kita harus percepat sampai kita bisa serupa dengan Kristus. Serupa dalam hal apa? Serupa dalam hal kasih-Nya. Serupa dalam hal apa? Serupa dalam hal mengampuni sesama kita. Serupa dalam hal apa? Banyak karakter Kristus yang harus kita pelajari. Dan semua karakter-karakter itu kita harus adopt.
sehingga kita menghembuskan nafas yang terakhir, Bapa di surga bilang, elo katanya, ayo sini, masuk. Begitu kan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Begitu menghembuskan nafas yang terakhir, malaikat semua, siapa lu katanya? Gue gak kenal sama lu. Waduh, nangis kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi yang pertama, buang dosa kita, lepaskan keterikatan kita dengan dosa. Yang kedua, isi diri kita dengan firman. Anda tekun deh belajar firman. Kalau Anda bilang, Pak, Bapak tahu aja Pak begitu, emang Bapak ngalamin begitu? Saya pelaku, Bu. Saya pelaku, Pak. Kalau Anda bilang, saya tidak menampik bahwa saya adalah pendosa, saya nggak nampik, saya adalah pendosa. Manusia itu punya dua sifat. Yang satu pintar negatif, yang satu pintar positif. Kalau yang pintar positif dikatakan apa? Cerdik. Kalau yang pintar negatif dikatakan licik. Pintar positif, pintar negatif, itu dua-duanya ada di dalam diri saya. Ada dua-duanya. Saya nyadarin itu. Tapi di masa lampau, pintar mana yang lebih dominan? Gak usah dikasih tahu deh ya. Anda udah tahu deh ya. Makanya Anda ketawa-ketawa kan gitu. Cuma di posisi yang sekarang, itu saya robah, saya balik begitu loh. Bagaimana saya melayani orang dengan tulus? Bagaimana saya memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan bantuan itu tanpa pamrih begitu. Dan itu adalah perubahan kodrat Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Itu adalah perubahan kodrat. Kita semua harus sampai ke titik itu. Dan tiap orang punya pengalaman pribadi masing-masing dengan Tuhannya. Bagaimana Tuhan Roh Kudus itu menggarap Anda, di dalam Anda mengubah kodrat Anda. Dan setiap orang itu punya hal-hal yang unik, di mana Roh Kudus itu terus bicara kepada kita setiap hari. Terus dia bicara kepada kita setiap hari. Dalam setiap peristiwa hidup dia selipkan sesuatu. Dalam setiap peristiwa hidup dia selipkan sesuatu. Sesuatunya ini di mana kita harus bisa mengubah kodrat kita. Nah, begitu Bapak Ibu yang terkasih. Nah, kemudian kalau saudara tanya, Bapak nyadar nggak kalau Bapak berputar? Saya nyadar. Dong saya pelaku kok. Saya nyadar. Tanpa disadari, saya sudah nyadar juga. Saya berubah. Anda kalau mau tanya berubah, sang suami tanya sama istrimu, "Ma, Papa berubah nggak?" "Berubah Pak," katanya. "Dulu Papa makannya dikit, sekarang banyak." Makanya Papa perutnya tuh jadi gendut banget gitu kan. Nah itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau Anda mau tanya apakah Anda berubah, Anda tanya pasangan hidup Anda. Istri-istri juga tanya sama suaminya, "Pak, Mama berubah nggak?" "Berubah, Ma. Lu waktu kawin kayaknya Mama cerewet dah." Cie, mamanya bilang, "Cie, berubah nih gue nih." Ngarep-ngarep gitu kan. Ngarep-ngarep suaminya bilang, "Sekarang Mama udah gak cerewet lagi gitu." Dia nanya, "Sekarang Pak?" Makin cerewet gitu. Berubah kan? Intinya kan berubah Pak katanya gitu. Jangan berubah yang seperti itu dong. Berubahnya masa negatif. Pertobatan yang dilakukan akan mudah goyah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita tidak berpegang teguh kepada firman Tuhan. Hidup tidaklah mudah. Hidup adalah pertarungan, atau digambarkan oleh Paulus adalah pertandingan iman.
Orang percaya akan selalu menjadi orang yang kuat dengan berpegang teguh pada firman-Nya. Dan bahkan akan dituntun sebagai orang-orang yang kuat dalam menghadapi segala tantangan dan pergumulan. Amin? Amin? Yang ketiga. Tadi yang pertama apa? Lepaskan dosa. Yang kedua, isi diri Anda dengan firman. Yang ketiga, Anda harus berkomunikasi dengan Allah. Anda harus berkomunikasi dengan Tuhan. Anda harus banyak berdoa, mencari kehendak Dia di dalam doa. Itu kalau Anda mau melakukan percepatan kualitas manusia batinnya. Kita harus berdoa, kita harus berkomunikasi dengan Tuhan. Dari mana kita tahu bahwa karakter yang ini tidak segambar, tidak sesuai dengan karakter anaknya yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus? Kalau Dia tidak memberitahukan. Dan itu sebabnya Anda harus tetap berdoa. Anda harus berdoa. Berdoa menghampiri Dia. Itu kadang-kadang begini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Orang itu kadang-kadang frustasi. Iya, Pak, saya berdoa tapi nggak pernah dengar tuh suara Tuhan. Emang Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, emang Anda kira kalau saya berdoa saya selalu dengar suara Tuhan? Emang Anda kira bahwa pendeta itu kalau berdoa itu selalu dengar suara Tuhan? Enggak. Tidak. Tapi ada beberapa kali saya berdoa, saya dengar suara Tuhan. Hampir kebanyakan karena saya orangnya bandel. Suara itu selalu menegur saya. Kalau ditegur Tuhan, lu pernah ditegur Tuhan? Tegur Tuhan nih, kalau ditegur Tuhan nih, gimana ya rasanya? Yang pertama, kalau kita ditegur sama guru, kita jadi kesel kan sama guru kan? Bener gak? Kita kalau ditegur sama teman, kita jadi kesel sama teman kita kan? Kalau kita ditegur Tuhan, yang ada kita nangis. Dan hampir setiap kali Tuhan menegur saya selalu nangis. Saya selalu nangis. Setiap kali Tuhan tegur saya selalu nangis. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau Anda berpikir bahwa pendeta itu lebih bisa berkomunikasi dengan Tuhan, ya enggak lah. Kita semua sama, men. Anda ciptaan Tuhan, saya pun ciptaan Tuhan. Roma 3:23, semua kita sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sama kita statusnya di hadapan Tuhan. Kalau Anda mengatakan pendeta lebih bisa dengar suara Tuhan, no. Bagaimana kedekatan Anda dengan Tuhan? Ngototnya Anda berdekatan dengan Tuhan sehingga Anda bisa mendengar suara. Suara Tuhan bisa kita dengar secara audible. Satu. Yang kedua, saya nggak pernah dengar suara Tuhan secara audible. Saya selalu dengar suara Tuhan melalui nurani saya. Dan Pak, ajarin dong Pak. Nggak bisa saya ngajarinnya. Cara mendengar suara Tuhan itu nggak bisa saya ngajarin. Anda harus berkomunikasi sendiri dengan Tuhan. Sampai Anda mendapat satu pencerahan di dalam pikiran Anda. Dan itu adalah suara Tuhan. Dan Anda meyakini dengan imanmu bahwa ini adalah jawaban dari doamu. Itu adalah suara Tuhan. Dan Anda harus interaktif sendiri dengan Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau Anda minta bilang, Pak ajarin dong, nggak bisa saya ngajarin. Anda harus interaktif, interaksi sendiri dengan Tuhan. Sampai Anda bisa menarik hadirat Tuhan di dalam hidup Anda. Dan disitulah Anda berjumpa dengan Tuhan. Anda tahu nih, setiap kali saya berjumpa dengan Dia, tidak bisa terbendung air mata saya. Nggak tahu ya, Bapak cengeng kali, nggak tahu lah. You mau kata saya cengeng ke, mau kata bagaimana ke. Tapi setiap kali saya merasakan hadirat Dia, pasti air mata saya ngalir. Pasti air mata saya nangis pasti. Begitu. Dan saya bisa rasa hadirat Tuhan.
Kalau Anda merasakan hadirat Tuhan, maka di dalam hadiratnya Anda penuh dengan damai sejahtera. Anda penuh dengan sukacita. Hal yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selain yang pertama Anda harus lepaskan dosa Anda, yang kedua Anda harus belajar tentang firman, masukkan firman di dalam batinmu, maka hal yang ketiga Anda harus bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Amin. Amin. Nah, ada poin yang keempat. Poin yang keempat ini adalah hasil dari kerja keras Anda. Poin yang keempat ini, ketika Anda berani melepaskan dosa, dan kemudian Anda melangkah mengisi dirimu dengan firman, setelah itu Anda melakukan hubungan yang baik dengan Tuhan, Anda bisa merasakan hadirat Tuhan. Maka hal yang keempat ini Anda tidak bisa hindari, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Poin yang keempat ini Anda tidak bisa hindari. Dan poin yang keempat ini Anda akan dapat secara otomatis. Mau tahu? Iman. Anda berjalan, buang dosa, isi diri dengan firman, mau berkomunikasi dengan Tuhan, mau menyembah Tuhan, mau memuji Tuhan. Maka dalam batin Anda pasti tahu bahwa Engkau adalah Allah yang benar, Allah yang kusembah. Dan iman itu timbul dari diri Anda sendiri. Poin yang keempat ini adalah sebagai hasil, sebagai buah dari Anda lakukan komitmen Anda lakukan integritas diri Anda, membuang dosa, mengisi diri Anda dengan firman, berkomunikasi dengan Tuhan, maka secara otomatis Anda pasti dapat poin yang keempat. Iman. Kalau Anda sudah mendapatkan iman ini, maka Anda pasti bisa melihat, kalau sekarang saya susah, dahulu Dia tolong saya pun pasti ditolong Tuhan pada masa sekarang ini ketika saya menghadapi kesulitan. Dan itu adalah yang mengatakan adalah iman. Iman itu Anda bisa katakan, Anda bisa memberikan kesimpulan bahwa sekarang saya pasti ditolong Tuhan. Karena Anda sudah melewati perjalanan hidup Anda bersama dengan Dia. Ketika Anda mendapatkan kesulitan, Anda mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Dan ketika Anda mendapatkan kesulitan pada sekarang ini, Anda pasti bisa menjawab dalam pikiran Anda. Dulu ketika saya susah, Dia tolong saya. Sekarang pasti Dia tolong saya. Cuma jangan kayak anak kecil. Mak, tolonglah mak. Mak, tolong mak. Mak, tolonglah mak. Guncang-guncang baju mamanya. Mak, tolonglah mak. Itu namanya anak kecil kita. Gitu ya? Namanya anak kecil. Kalau kita sudah menjadi dewasa, maka biarkan waktunya itu adalah waktu Tuhan. Kita hanya mengimani, Dia pasti tolong saya. Dan iman itu akan mengerjakan. Dia pasti tolong kita. Karena nggak mungkin Bapak kita yang baik di surga itu tidak memberikan pertolongan bagi anak-anaknya yang mengalami kesesakan. Kalau Anda melakukan semua yang tadi saya ceritakan itu. Nggak mungkin Bapak kita tidak melakukan pertolongan buat kita. Maka iman itu menjadi satu kepastian kita. Ketika Anda berjalan bersama dengan Tuhan, maka Anda akan mendapatkan iman. Dan iman itu progresif. Semakin beban hidupmu diberikan oleh Tuhan, semakin Anda mempunyai kesulitan yang besar yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Dan kemudian pada akhirnya engkau berserah kepada Tuhan karena Anda sudah melakukan ke satu, kedua, dan ketiga tadi. Dan pada akhirnya diselesaikan oleh Tuhan, maka imanmu semakin besar di hadapan Tuhan. Nanti diberikan guncangan lagi. Anda berharap lagi sama Tuhan. Dan itu selesai lagi. Pasti selesai. Gak mungkin gak selesai. Pasti selesai. Dan di situ level imanmu naik lagi di hadapan Tuhan. Terus begitu. Sampai pada akhirnya Anda tidak menyadari bahwa ketika Anda sadar nanti ketika imanmu sudah bertambah tinggi, maka Anda bisa mengatakan bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Nah, itu adalah iman, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan.
Tetapi iman itu, perjalanan kekristenan itu tidak bisa kita capai dengan instan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak bisa. Seluruh perjalanan hidup kita sampai kepada pintu keselamatan itu dan kita masuk ke dalamnya. Sehingga di dalamnya itu kita tidak lagi manunggal dengan dosa. Di dalamnya itu kita menjadi manunggal dengan kekudusan. Kita menjadi manunggal dengan Allah. Kalau kita manunggal dengan Allah, maka kemanunggalan kita dengan dosa ini akan terlepas, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, perjalanan kekristenan itu begitu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Amin. Poin yang kelima, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saya harus kasih tahu. Semua ini Anda harus jalankan dengan fokus. Kalau Anda jalankan ini tidak dengan fokus, maka badai itu akan datang dan Anda bisa buyar di tengah jalan. Kalau badai ini datang, Anda nggak akan mencapai iman yang sesungguhnya tadi. Jadi menjalankan ini semua harus dengan fokus. Amin. Sampai di sini bisa dipahami nggak Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan? Jangan sekedar memahami apa yang saya paparkan pada pagi hari ini, tetapi kita semua berjanji. Satu, kita harus fokus. Yang kedua, kita lakukan itu. Buang dosa kita semua. Belajar tentang firman Tuhan. Bagaimana Anda menghampiri Tuhan dalam setiap doamu. Menghampiri Tuhan tidak sekedar dengan doa. Menghampiri Tuhan bisa Anda berpuasa. Berdoa, berpuasa. Bahkan kalau saya lagi setir mobil pun, saya suka bicara juga dengan Tuhan ketika saya nyetir mobil. Dalam segala peristiwa hidup kita, hadirkan Dia di dalam setiap momentum peristiwa hidup kita. Dia akan menuntun kita, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sampai pada akhirnya Anda mempunyai iman yang sejati, iman di dalam Kristus. Jalankan ini semua, Anda harus fokus, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau Anda nggak fokus, dihajar di tengah jalan, tidak akan menggapai iman itu. Amin? Amin? Yuk sama-sama kita bangkit berdiri yuk. Amin buat firman Tuhan.